Selamat datang kembali di channel Net Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ASI yang ditutup di harga 4.750 terkoreksi 0,62%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya ICE di distribusi, ICE secara teknikal koreksi biasa. Ada peluang nggak masih menembus? Ada peluang masih ke atas. Ya kita lihat. Memang di tengah-tengah, bahkan ini di bawah resisten. Minggu ini tuh bisa jadi swing low dan siap-siap kalau tembus 4.900. Senin tutup di atas itu atau Selasa. Pokoknya minggu depan lah. Sangat mungkin di Mei. Ya, semoga nggak false break. Arahnya 5.400 nih. Ada peluang. Yang penting ya di atas 4.900. Pokoknya ingat aja seperti ini strategi, tapi disclaimer ya Bapak Ibu. Nggak harus sama, nggak harus diikutin. Dan ini bukan rekomendasi juga. Kembali keputusan beli jual saham di tangan masing-masing. Kalau menurut saya, kalau Bapak Ibu buy on breakout ya 4.900 atau maksimal 5.000. Ingat aja tuh. Kalau minggu depan bertahan di atas, akhir April bertahan, Mei jebol 4.800, langsung out aja. Ya, jebol 4.800 atau toleransinya 4.750, ya udah jual aja. Ya, potensi gagal itu. Udah. Sell in Mei akan terjadi. Kalau nggak ada sell in Mei, sinyalnya gimana? ICE di atas 4.900. Lihat aja ICE. Kalau ICE di bawah 4.900 tuh ada potensi. Tapi ini baru analisa ya. Bisa meleset ya, bisa sell in Mei. Pokoknya kalau mau bagus, lagi ulangi. ICE minggu depan atau akhir April sudah di atas 4.800 dan jangan jebol. Awal Mei jangan jebol 4.800. Itu aja ICE ya. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Lanjut, auto yang ditutup di harga 2010 menguat 0,5%. Asing net buy. Kalau di broker resminya auto di distribusi. Auto bagus. Auto ini Bapak Ibu pakai aja 1950. Bisa beli sekarang. Curi start sekarang bisa. Kenapa curi start atau beli dulu bisa? Kenapa nggak beli buy on breakout aja? Ya sama aja, resikonya sama. Tapi kalau menurut saya sekarang aja belinya. Kalau berminat, disclaimer ya. Bukan juga rekomendasi. Ya stop loss. Pokoknya minggu depan jebol 1950, 1940 buang. Paling maksimal 4% kan loss. Target tembus 2000, 2100, tembus target 2100 di April, dan gas ya semoga kalau nggak ada sell in Mei sih 2300 ini bisa dapat lah ya. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut, IMAS yang ditutup di harga 910 menguat 2,53%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya IMAS di distribusi, IMAS masih aman. Pokoknya IMAS tuh nggak jebol 750, aman. Kalau mau bagus ya memang kalau bisa April ya, ke depan tuh tembus 850. Bagus tuh. Sama seperti ICE. Kalau IMAS nih, kalau tembus 850 tuh potensi swing atas. Target berapa? 1000. Catatan, kalau April dia di atas 850, awal Mei jangan jebol 850. Itu aja ya. IMAS. Lanjut, IMJS yang ditutup di harga 167 terkoreksi 0,59%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya IMJS di distribusi. IMJS ini sama polanya juga induknya IMAS. Nah, kalau mau bagus, April sudah di atas 180. Tutupan April di 180 dan jangan jebol 174. Awal Mei atau kalau dia tembus 180 jangan jebol lagi 174. Ya, target berapa? Target minimal 210 220 di Mei kalau mampu. Atau bisa jadi April ini digas ke atas ya, bisa juga. Pokoknya 180 itu kunci. Tembus. Kalau 13 hari perdagangan itu tembus ya bisa jadi seperti ini juga. Atau kalau dia April baru di atas sini, di atas 180, Mei bisa ke atas tuh. Pokoknya jangan, kuncinya nih 175 nih jangan jebol. Nanti ya, nanti belum, saat ini belum. Nanti kalau dia sudah di atas. Gimana kalau turun? Ya buy on support aja 150. Jebol buang, berarti ada potensi ya memang downtrend IMJS ya. Jadi
banyak strategi kan di saham, bisa beli buy on support, bisa beli buy on breakout, atau beli sekarang juga sebenarnya bisa, silahkan lah. Yang penting tuh resikonya tahu dulu gimana menghandlenya strategi Bapak Ibu saat di luar harapan. Apakah pakai stop loss atau hold aja atau average down. Tapi dalam 3 cara seperti ini time frame-nya kan beda-beda. Kalau Bapak Ibu average down ataupun nggak pakai stop loss tuh pasti time frame-nya lebih lama. Kalau pakai cut loss ya cut loss hilang uang. Hilang uang maksudnya uang kerugian yang berapa persen itu. Ya misalnya cut loss-nya 5%, ya udah hilang uang kerugian 5%. Ya, itu aja. Jadi EMJS menarik kalau di atas 180. Lanjut. MPMX yang ditutup di atas 995 menguat 0,5%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MPMX akumulasi. MPMX bagus. Cuman MPMX ini level psikologisnya sih 1050, 1090. Tapi trading pendek lumayan juga ya. Dari 920 ke 995, 70 poin. Jadi harga sekarang boleh beli nggak? Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama boleh. Kalau untuk tren jangka pendek ya kalau bisa koreksi dulu. 950, 960 tuh beli. Kalau trading jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu untuk simpan setahun ke depan, menarik. Tinggal nanti strategi average down kalau nggak sesuai harapan dia turun dulu. Gimana cara average down? Kalau Bapak Ibu bingung, ada cara simple dari saya. Itu hanya menggunakan Stockbit ya, karena aplikasinya itu sudah menyediakan bagaimana cara average down dengan teknik yang ada di video komunitas YouTube Borneo Trader. Di mana itu? Di mana profil Borneo Trader tuh di sebelah tanda notifikasi khusus atau lonceng itu di sebelahnya kan ada tulisan gabung. Tap situ dan pilih yang Pro Trader ya, karena videonya eksklusifnya itu ada di situ. Terus pilih di playlist video komunitas, cari nanti video cara average down saham berfundamental bagus. Itu menggunakan Stockbit dan simple, dan Bapak Ibu sudah tahu di mana kira-kira average down-nya dengan melihat teknik yang saya lihatkan di situ. Kalau masih bingung bisa tulis di kolom komentar video itu, nanti saya jelaskan lagi ya. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa lihat itu, dan juga di Pro Trader itu ada video eksklusif saham-saham pilihan Borneo Trader untuk menjadi pertimbangan Bapak Ibu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu tuh ada video yang akan mengulas saham-saham yang berpotensi seminggu ke depan. Kalau Bapak Ibu mau coba dulu untuk yang trader semi pro, itu per 2 minggu videonya juga ada video eksklusif untuk saham-saham pilihan Borneo Trader setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Jadi sebulan cuma 2 dapat video. Kalau di Pro Trader itu dapat 4 video dan dapat video-video eksklusif saham-saham fundamental bagus yang bisa diinvestasikan. Silahkan kalau tertarik. Ya, itu untuk MPMX. Kalau menurut saya wait and see, kalau ada koreksi 950 baru beli untuk trading jangka pendek. Kalau jangka menengah tahun ke depan ambil aja sekarang. GJTL yang ditutup di harga 995 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya GJTL di distribusi. GJTL di level psikologis juga. Menurut saya kalau koreksi 3% besok Senin atau lusa ya. Dari harga 995 kalau koreksi 3% gagal. Ke bawah dulu. 940, 950 lagi. Itu aja dulu untuk GJTL. Kalau saya saat ini wait and see. Memang MACD Golden Cross arah atas, tapi belum aman. Atau lihat besok Senin kalau memang ada buying power entry. Apakah berani beli buy on breakout tembus 1010 beli? Nah, itu lihat nanti Senin ya. Kita lihat GJTL. Lanjut. BIRD yang ditutup di harga 1485 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. BIRD di distribusi. Nah, ini kita lihat minggu depan antara dia ditarik naik atau dibuang. Nah, kalau ISG-nya bangkit minggu depan bisa naik BIRD. Pokoknya BIRD kalau bisa tutup di atas 1525 itu akan bagus. Kita lihat ya, apakah saya juga mau beli buy on breakout, melihat kondisi juga. Ya, karena ini harga-harga level psikologis antara benar ditarik naik atau kena buang. Ya, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Tapi gimana melihat kondisi seperti ini?
Ya itu tadi kita lihat ISG-nya. Kalau ISG-nya ke atas burn. Ya, itu aja. Lanjut. Cepin yang ditutup DG 4.240 terkoreksi 0,46%. Asing net buy. Kalau broker semuanya Cepin di distribusi. Cepin, pokoknya ingat Bapak Ibu. Nah, kalau sampai dia tutup di bawah 4.200, buang aja udah. Ya, ingat sekali lagi. Kalau tutup, bahkan kalau menurut saya turun 2,5%, walaupun belum tutupan market, potensi Cepin lanjut turun. Tergantung Bapak Ibu mau pakai tutupan. Karena melihat candle hari Kamis kemarin, itu dia sempat jebol tuh sampai 4160 terus rebound lagi. Ya, kalau mau pakai tutupan, takut yang seperti ini ngegocek ya silakan. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss, langsung kalau koreksi 2,5% juga silakan. Ya, menurut saya sih kalau koreksi 2,5% udah ke bawah. Harusnya Senin rebound kalau mau bagus. Cepit ya. Potensi besar minggu ini swing low, dan dia minggu terakhir April yang 13 hari perdagangan itu arah 4.400 4.500 ini. Swing atas kita lihat, mudah-mudahan. Cepin, lanjut Japa yang ditutup di harga 2010 terkoreksi 1,95%. Asing net sell. Kalau bokar semuanya Java di distribusi. Java bagus, cuman jauh dari support kuat. Kenapa nggak pakai 2000? Bilangnya 2000 itu kan angka psikologis, angka genap, bisa jadi support kuat. Kita juga melihat kondisi chart ya. Nggak, ya namanya support resisten itu nggak pasti pas. Nggak selalu di situ. Contoh angka 2000 belum pasti di situ. Menyesuaikan kita melihat candle juga. Nah, kan kelihatan nih candlenya support kuatnya sepertinya bukan di 2000 tapi di 1870 dan resistennya di 2170. Berapa tuh? 300 poin ya. Nah, ini ya udah kalau jebol 1870 buang 6% apa 7% cut loss-nya. Hitung. Karena Bapak Ibu belinya di tengah-tengah. Main dalam ya. 7%. Ya udah, target reward sama. 8. Seimbang lah 1/1. Tapi harusnya menurut saya juga sebenarnya 2000 tuh bisa jadi support. Ya lemah kalau dia jebol. Kenapa? Ini kan dia sideways. 4 hari perdagangan dia sideways. Antara dia ditarik naik minggu depan atau kena buang. Kalau gue buang sih turun di bawah 2000 tuh sebenarnya lemah. Tapi ya itu takutnya Bapak Ibu kena gocekan di sini kan, tiba-tiba esok atau lusa dia naik lagi. Ya kembali ke masing-masing. Kalau kita mau yang sempurna kayaknya berat. Susah, kita bakal dibakar market. Apakah saya tuh selalu tepat? Enggak juga. Kadang saya cut loss atau saya TP sahamnya yang cut loss tiba-tiba rebound lagi. Kalau yang TP tiba-tiba naik lagi, udahlah. Gimana caranya untuk tidak dendam atau tidak menyesal? Ya bersyukur. Bersyukur akan ya fokus ke tujuan dan sistem trading. Karena habis cut loss ataupun TP saya bisa cari saham yang lain. Itu kuncinya ya. Bisa cari saham yang lain yang bisa mungkin mengganti sedikit demi sedikit loss atau langsung diganti di satu saham. Nah itu kuncinya di situ. Punya sistem trading juga. Nah memang saya akui Bapak Ibu tuh kenapa nggak mau stop loss satu-satu? Bingung. Nanti beli saham yang lain kayak gini lagi. Kan seperti itu. Kalau Bapak Ibu bingung tuh bisa join bersama Bornet Trader. Nanti Bapak Ibu bisa tanya ke saya gimana menghandle sahamnya. Atau Bapak Ibu bisa curhat atau apalah, cerita aja. Jadi saya mungkin bisa membantu sedikit, memberikan solusi atau memberikan saham-saham yang bisa sesuai dengan psikologis Bapak Ibu ya. Kalau yang nggak mau pakai stop loss gimana solusinya? Saya bingung, saya ini kerja tapi saya nggak mau pakai stop loss. Nah itu Bapak Ibu mungkin saya bisa kasih informasi untuk saham-saham yang saya nggak pakai stop loss. Cara nambahnya seperti apa Bapak Ibu bisa saya infokan. Kalau tertarik itu bisa join secara gratis lewat Talkbit atau grup Swing Trader. Ini link tree di deskripsi. Pilih aja. Jadi itu aja untuk Japa. Gimana pandangan Bornet Trader? Lebih cenderung ke atas. Arahnya cenderung ke atas menurut saya. Ya, sisa perdagangan akhir April itu saham-saham cenderung ke atas daripada ke bawahnya. Ya, memang minggu depan tuh level-level psikologis kalau jebol support harusnya selesai. Nah itu makanya kita harus punya plan.
kita punya harapan, punya analisa, misalnya seperti saya, sahamnya condong ke atas. Tapi kalau nggak sesuai harapan, di mana kita mengantisipasinya? Wah, ini kayaknya nggak sesuai harapan. Harapannya seminggu ke depan ke atas, ternyata jebol support. Udah, exit dulu. Berarti salah analisa kita. Ya udah, diam dulu kan, cari lagi saham lain atau wait and see. Nah, seperti itu ya. Untuk Japa. Lanjut. Main yang ditutup di harga 745 menguat 0,67%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya main akumulasi. Masih sideways, tapi bisa enggak ke atas? Bisa masih ke atas ya. Supportnya kalau Bapak Ibu agak jauh. Daripada main mending Japa. Tapi kalau pengen volatilitas yang sat bisa naik tinggi tiba-tiba, main. Kalau mau yang lambat tapi lumayan aman, Japa atau Cepin. Itu aja. Kalau saya main belum lah. Pokoknya yang penting analisanya seperti ini. Jangan tutup di bawah 700 saja. Udah gagal dia untuk main. Itu. Lanjut. SMGR yang ditutup di harga 2450 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMGR di distribusi. SMGR sentimen dan antara sepertinya ya, makanya dikerek naik. Jangan jebol 2400. Kuncinya jangan jebol 2400. Minggu depan tutup di bawah 2400, sinyal lemah. Itu aja ya. Analisanya nggak usah panjang lebar dulu. Pokoknya kita minggu depan tuh konfirmasi saham-saham apakah akan naik. Kalau saya, menurut saya lebih cenderung naik atau jebol. Ya, nih risknya kecil tuh. Paling 4% atau 3,5% aja. Jebol 2400 buang. SMGR. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 5.325 menguat 0,94%. Asing net buy. Kalau broker semuanya INTP akumulasi tipis. INTP bagus. Cuman support quote-nya masih sama 5.000. Waktu itu tuh dikasih ya. Cuman langsung drop tanggal 8 April. Habis itu dia rebound. Itu sebenarnya sudah memberikan sinyal, oh ini sepertinya nggak turun lagi. Tapi kenapa kita nggak beli? Mungkin nggak lihat. Atau sebenarnya lihat sesuai teknik. Tapi apa? Takut. Kenapa? Takut turun. Sebenarnya nggak ada yang ditakutin kalau Bapak Ibu punya plan. Udahlah, kalau cut loss aja. Tapi memang psikologis nih berat. Apakah saya juga bisa 100% melawan psikologis? Nggak juga. Memang diakui musuh trader tuh bukan market, tapi dirinya sendiri. Jadi untuk INTP 5.200 jangan jebol. Ya, ini di level yang atas nih. Jadi itu aja untuk INTP saat ini. MACD-nya bagus, mengarah ke atas, melewati perbatasan garis nol, harusnya sinyal bagus ya. Cuman ya sama sebenarnya. Kalau INTP ini 5.000 lah. Jebol 5.000 tuh udah kayaknya berat untuk naik. Ya, tapi sebenarnya 5.200 tuh bisa jadi pertimbangan. Jebol itu lemah juga. Nah, bingung kan? Waduh, banyak supportnya, mana support pastinya? Nggak ada yang pasti di market nih. Ya, ya tadi kembali lagi ke Bapak Ibu. Punya sistem trading. Apakah kalau cut loss bisa cari di saham lain? Gimana kalau saya cut loss tiba-tiba naik? Ya udahlah. Ya. Kalau selalu tepat ya gampang. Jadi seperti itu aja untuk INTP. Lanjut. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 165 sama menguat 0,6%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMBR di distribusi. SMBR bagus. Bapak Ibu pakai 157, jebol buang aja udah, jangan harap-harap. Ini volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kalau cut loss 156 itu ya nggak masalah. 5% di saham-saham volatilitas tinggi, high risk, itu 5% ideal. Targetnya kenapa? Bisa panjang, bisa 3 kali lipatnya, minimal 3 kali lipatnya. 15%, 20% tuh sangat mungkin di SMBR kalau jalan seminggu ke depan. Ya, ini aja sehari dia bisa naik, habis itu kempes kan, naik dari berapa? 160 ke 208. 20% dia naik, habis itu kempes. Nah, itu sangat mungkin. Jadi cut loss 5% tuh ideal lah. SMBR. Kita perhatikan minggu depan. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan,
Join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.